Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Mutia Aisyah Hafiz dari kelas 2B akan membuat tugas video mata kuliah Aqidah Akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiti a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudhilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memulai dengan sebuah refleksi jujur terhadap diri kita masing-masing. Di zaman sekarang, di era di mana ego manusia begitu mudah terusik, kata maaf atau memaafkan seringkali bergeser maknanya. Kita hidup di ekosistem digital dan sosial yang mengajarkan kita untuk defensif. Ketika ada orang yang menyinggung kita, mengkritik kita di depan umum, atau bahkan mengkhianati kepercayaan kita, respon instan yang sering muncul pertama kali di pikiran kita adalah bagaimana cara kita membalasnya. Betul tidak? Kita sering menganggap bahwa memaafkan itu adalah bentuk kekalahan. Kita takut dianggap lemah, takut dianggap tidak punya harga diri, atau takut diinjak-injak. Akibatnya, kita menyimpan dendam. Dendam itu mengakar, membusuk di dalam dada, dan tanpa kita sadari, dendam itu merusak ketentraman jiwa kita sendiri. Namun, di dalam ruang ini, mari kita sejenak menepikan ego kita. Kita akan melakukan sebuah perjalanan waktu, menengok lembaran sejarah 14 abad yang lalu. Kita akan membedah sebuah konsep yang akan saya sebut sebagai seni memaafkan. Sebuah manifestasi akhlak tertinggi yang tidak lahir dari kelemahan, melainkan dari kemurnian akidah yang sangat kokoh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memahami betapa dahsyatnya arti memaafkan, kita harus memahami latar belakang emosional yang dialami oleh Rasulullah SAW sebelum berangkat ke Taif. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, sebuah fase yang dicatat dalam sejarah Islam sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Bayangkan, dalam waktu yang berdekatan, Rasulullah SAW kehilangan dua pilar dalam hidupnya. Yang pertama, wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta yang menyerahkan seluruh harta, jiwa, dan cintanya untuk menenangkan Nabi di saat seluruh dunia menolaknya. Yang kedua, wafatnya Abu Thalib, paman beliau yang meskipun beliau belum memeluk Islam, tapi bertindak sebagai perisai politik dan fisik dari kekejaman kafir Quraisy. Begitu dua pelindung ini wafat, kaum Quraisy Makkah semakin beringas. Intimidasi, boikot, dan ancaman pembunuhan meningkat drastis. Di titik nadir secara psikologis dan sosiologis inilah Rasulullah SAW menemukan secercah harapan di luar kota Makkah. Beliau memutuskan untuk berjalan kaki. Beliau berjalan kaki menembus terik gurun pasir kurang lebih sejauh 60 km menuju kota pegunungan yang bernama Taif. Beliau tidak pergi membawa pasukan, beliau hanya membawa anak angkatnya, Zaid bin Harithah. Harapan beliau sederhana,
menemui para kabilah Thaqif di Taif, mencari suaka politik, dan berharap mereka mau menerima kalimat tauhid. Namun, sejarah mencatat akhir yang sangat memilukan. Para pemuka Taif tidak hanya menolak dakwah beliau dengan dingin, mereka bahkan menghina beliau dengan kata-kata yang sangat menyayat hati. Salah satu pemimpin mereka mengejek, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu untuk diutus menjadi nabi?" Tidak berhenti dari situ, para pemuka Taif memprovokasi masyarakatnya. Mereka mengumpulkan anak kecil, orang-orang bodoh, dan para budak, lalu membariskan mereka di sepanjang jalan keluar kota dengan membentuk lorong yang panjang. Ketika Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah berjalan keluar dengan kepala tertunduk, hujan batu mulai berjatuhan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita bayangkan, kekasih Allah, manusia yang paling mulia diciptakan di muka bumi ini, dilempari batu dari kanan dan kiri. Darah suci mengalir dari kepala dan tubuh beliau, turun membasahi kaki hingga sandal beliau lengket karena darah yang membeku. Zaid bin Harisah berusaha melompat, menjadikan badannya untuk tameng hidup sebagai pelindung tubuh Nabi. Hingga kepala Zaid pun robek dan mengalirkan darah yang tak kalah banyaknya. Nabi keluar dari Taif bukan dalam keadaan berjalan yang normal, melainkan terengah-engah, pingsan, dan mengalami trauma fisik dan psikologis yang luar biasa. Beliau baru tersadar ketika sampai di sebuah kebun anggur milik dua orang bersaudara, yaitu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di kebun anggur itulah Rasulullah SAW memanjatkan sebuah doa yang sangat masyhur, yang memperlihatkan kerendahan hatinya. Beliau tidak sama sekali mengeluh kepada Allah tentang jahatnya orang Taif, melainkan mengeluhkan kelemahan dirinya sendiri. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku. Melihat kekasihnya yang diperlakukan sekejam itu, langit pun bergetar. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengutus malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung mendekat kepada Rasulullah dan berkata dengan suara yang sangat menggelegar penuh amarah. Beliau berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Tuhanku telah mengutusku agar aku menuruti apapun perintahmu. Jika engkau mau, katakanlah. Aku akan benturkan kedua gunung besar yang mengapit kota ini, Gunung Akhsyabain, agar menjatuhkan kehancuran total atas penduduk Taif." Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita gunakan logika manusia. Ini adalah momen pembalasan yang sempurna. Di hukum psikologi modern, ketika seseorang disakiti secara fisik dan verbal, ada kepuasan tersendiri ketika mereka melihat orang yang menyakitinya mendapat balasan yang setimpal. Tombol keadilan dan balas dendam itu sudah ada di depan mata Rasulullah. Andai beliau berkata, "Ya, hancurkan," maka dalam hitungan detik kota Taif akan merata dengan tanah dan menjadi kuburan massal. Namun, disinilah letak perbedaan antara manusia biasa dengan seorang Rasulullah SAW. Disinilah letak seni memaafkan yang sesungguhnya. Beliau tidak menyalakan api amarahnya. Dengan suara yang lembut di tengah sisa-sisa rasa sakit fisiknya, beliau menjawab, "Jangan. Aku justru berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun." Rasulullah lalu menengadahkan tangannya yang masih berlumuran darah ke langit, bukan untuk melaknat, melainkan berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Mengapa peristiwa Taif ini wajib kita bedah? Apa hubungan antara iman yang abstrak di dalam dada dengan tindakan memaafkan yang konkret? Yang pertama, memaafkan adalah indikator ketauhidan akidah yang murni. Orang yang sulit memaafkan biasanya menganggap bahwa dirinya adalah pusat dari segalanya atau egosentris. Namun, Rasulullah SAW memiliki akidah yang bersih. Beliau tahu bahwa penolakan penduduk Taif bukanlah takdir yang lepas dari pengawasan Allah. Beliau mengembalikan urusannya kepada Allah. Beliau tidak fokus pada siapa yang menyakiti saya, tetapi beliau fokus pada bagaimana Allah menilai respons saya terhadap ujian ini. Ketika tauhid kita kokoh, kita menyadari bahwa manusia hanyalah perantara takdir, sehingga kita tidak akan memelihara dendam kepada makhluk. Yang kedua, akhlak Islam bukan transaksional, melainkan prinsipil. Seringkali kita berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepada kita. Kita tersenyum hanya kepada orang yang ramah kepada kita. Itu bukan akhlak sejati, tapi itu adalah transaksi sosial. Akhlak yang tanpa batas yang diajarkan Rasulullah di Taif adalah tetap berakhlak mulia, bahkan ketika lingkungan sekitar kita bermuka monster. Beliau membalas lemparan batu dengan doa hidayah. Beliau membalas kebencian dengan ketulusan. Beliau memaafkan bahkan sebelum penduduk Taif menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf. Sekarang, mari kita bawa kisah agung ini ke dalam koridor kehidupan kita sebagai mahasiswa. Kita tidak pernah dilempari batu sampai berdarah-darah seperti Rasulullah SAW. Tapi jujur, betapa seringnya kita mogok bicara dengan teman sekelas hanya karena namanya lupa dimasukkan ke dalam slide presentasi kelompok. Betapa seringnya kita keluar dari grup WhatsApp organisasi hanya karena ide kita dikritik atau ditolak dalam rapat. Betapa seringnya kita membuat status sindiran di media sosial hanya karena kita tersinggung oleh ucapan seorang teman. Jika kita merefleksikan diri dari kisah Taif, ego-ego kecil kita sebagai mahasiswa ini terasa sangat memalukan. Kita menuntut orang lain untuk berakhlak mulia kepada kita, namun kita sendiri menutup rapat pintu maaf bagi kesalahan mereka. Memaafkan memang tidak akan pernah mengubah masa lalu yang pahit. Memaafkan tidak membuat kesalahan orang menjadi benar, namun camkanlah bahwa memaafkan secara mutlak akan membebaskan hati kita dari penjara dendam dan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains membuktikan bahwa menyimpan dendam akan merusak kesehatan fisik dan mental. Dan Islam melalui lisan Rasulullah SAW di Taif memberikan obatnya. Lepaskan, maafkan, dan doakan kebaikan. Sebagai penutup, saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, mari kita bersihkan hati. Jika ada nama seseorang yang hari ini masih kita benci dalam hati kita, sebut nama dia dalam doa kita malam ini, maafkan dia, dan mohon kebaikan untuknya. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan penduduk Taif. Semoga ilmu akidah akhlak yang kita pelajari ini benar-benar mewujud dalam kelapangan dada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.